Halo semuanya, selamat malam. Dan di video kali ini kita akan membahas yang sedikit sedikit booming ya belakangan ini dan dibicarakan di mana-mana. Bang, bukan bang sih, bang. Ada yang nanya, bang kira-kira itu beneran nggak gitu ya? Nah kemarin sempat aku bahas di grup yang satunya ya, di grup Thread with CV. Nah di situ kalau kita perhatikan ini cukup cukup membagongkan gitu ya. Selama berumur-umur aku main kripto dari 2019 sampai 2024 yang udah hampir menginjak 5 tahun ini ya. Ini sangat-sangat tidak make sense. Pertama kalinya aku melihat sebuah stablecoin memberikan APR. APR itu adalah annual percentage yield. Annual percentage rate atau bunga tahunan sebesar, kalian bisa lihat ya di situ, sebesar 20,29%, 20,3% maksimalnya. Wow. Kenapa ya kira-kira ya? Logikanya kenapa nih? Ada yang bilang, "Wah, kalau yang ini nih katanya kode bandar. Kalau yang ini bilang nih kode ini, kode itu." Sekali lagi ya, aku tidak menyenggol siapapun dan aku tidak peduli analisa siapapun atau perkataan siapapun karena aku fokus pada analisa aku sendiri ya. Nah, jadi ya kita bahas dulu lah Bitcoin sedikit ya. Oke, sebenarnya dari kemarin ya, Berdif itu sudah ada sejak di sini dan baru berani aku short kemarin waktu di sini. Kenapa? Alasannya karena Berdifnya udah satu valid. Dan kalau dua Berdif valid, apakah itu bisa kita short? Nah, seperti contoh, ini Berdifnya dua lapis. Kita lihat turun atau enggak, atau masih bisa naik enggak? Tentu aja ada kemungkinan, ya. Kita kasih contoh lagi waktu kemarin ya. Nah, kita kasih contoh lagi waktu yang kemarin, Bitcoin bull diff. Apakah setelah bull diff dia langsung naik? Pertanyaannya seperti demikian. Nah, ini nih, ya. Nah, bull diff nggak? Bull diff. Kalau dia bull diff, terus di sini bull diff nggak? Ini juga bull diff guysku semuanya, ya. Kalian bisa lihat di sini bull diff juga nih, ya. Kalian lihat RSI-nya ya. Nah, ini bull diff nggak? Bull diff guys. Nah, ini bull diff juga. Nah, kemudian dia turun di sini, ini tidak membentuk bull diff apapun, gitu ya. Nah, harusnya kalau dilihat dari pola, ini BTC udah ada double bull diff di sebelah sini waktu BTC harga 49,41. Nah, waktu itu aku prediksi kita akan ke 44 dulu, baru kita melanjutkan terjun ke 39 gitu ya. 39, 38 kayak gitu ya. Nah, itu prediksi aku. Kenapa? Dari bull diff-nya. Tapi malang ya. Ternyata BTC tidak naik gitu. Tidak melanjutkan tren bullish-nya untuk retest gitu dan mengakibatkan banyak bullboy bacoters yang selalu komen di sini hilang. Contoh ya, ada Fuad Arifin, ada Rizky Aidil, dan sekarang Andi Rezeki menghilang tanpa jejak, tak pernah komen di satu video pun, ya kan? Itu contohnya. Udah banyak lah yang lain, tapi sekarang udah hilang-hilang semua dan muncul lagi komentator baru. Aku sih nggak masalah ya. Karena ya sesuai yang aku bilang, aku nggak peduli omongan siapapun, porto aku yang nikmatin, profitnya aku yang take profit, aku yang ngerasain gitu ya. Aku nggak peduli guys analisa orang keberapa pun. Aku analisa sesuai market yang aku prediksikan. Kayak kemarin orang bilang 36, 35. Aku nggak yakin ke sana ya. Nah, aku bisa bilang risk area 34 mungkin ada, tapi aku nggak yakin ke sana. Dan bener langsung naik ya. Meskipun aku nggak expect naiknya bakal gila kayak gini, kayak gitu ya. Nah, setelah muncul bear diff, barulah muncul jiwa shortku lagi. Udah gampang. Cari pola ketika dia mau bullish atau reversal. Cari pola pembalikan arah juga ketika dia bullish ya. Nah, dan berhubungan dengan USDT dengan 20% ini ya. Pertanyaannya kenapa? Bagi yang mau coba staking USDT, silakan langsung mendaftar di Binance menggunakan kolom link referral. Bagi yang ingin mendaftar di Binance dan staking, silakan menggunakan link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendaftar Binance dan dapatkan bonus kickback sebesar 20% dari setiap perdagangan yang teman-teman lakukan, baik di spot, di feature, dan juga di margin gitu ya. Sorry ya, kemarin cuma spot dan feature, ternyata margin juga ada guys ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan itu jarang banget ada yang yang fleksibel yang kayak gitu. Ini fleksibel ya. Fleksibel itu artinya misalnya hari ini kita staking ya, bunganya masuk 2 hari kemudian atau besoknya kita bisa tarik lagi. Beda sama lock. Kalau di lock atau di fix itu kita kena kunci guys ya. Sekali lagi kita kena kunci ya. Kita kena kunci itu artinya adalah koin kita nggak bisa kita tarik kapan aja ya. Sekali lagi, koin kita nggak bisa kita tarik kapan aja. Misalnya kita terkunci selama 30 hari. Nah, jadi koin kita selama 30 hari
ya, dia akan di staking gitu. Dia akan masuk ke dalam dalam poolnya itu untuk mendapatkan bunga setiap harinya gitu. Dan ini 20% aku cukup shock. Kenapa? Karena waktu itu tinggi itu kalau nggak salah pernah sampai 17% dan itu aku anggap udah tinggi banget. Kalian bandingkan aja sama deposito yang berani ngasih 4-5% per tahun. Sedangkan si USDT ini berani ngasih 3 kali lipat lebih tinggi di atasnya. Masuk akal nggak kalau menurut kalian? Nah, kalau menurut aku sih kayaknya kurang masuk akal ya. Apakah orang lebih tertarik USDT-nya dibelikan BTC sehingga BTC naik daripada staking USDT gitu kan? Karena biasanya APR itu pengaruhnya semakin banyak orang staking, bunga akan semakin turun. Semakin sedikit orang staking, maka bunga akan semakin naik. Dan dari sini kita bisa simpulkan kalau uang-uang itu tidak di staking kan sehingga bunganya menaik. Ya, kenapa bunga dinaikkan? Ya, biar orang tertarik kepincut, menarik atau menjual asetnya entah BTC, entah altcoin, dimasukin ke dalam pool USDT sehingga mereka bisa mendapatkan bunga daripada koin tersebut. Bukan koin tersebut, bunga dari USDT-nya kayak gitu. Ya, itu analogi sederhananya aja dan jujur aku ya hampir mayoritas ya. Bukan hampir mayoritas, 80% aset aku di staking kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.